Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga tetap sehat dan semangat. Untuk kegiatan hari ini nanti kita akan belajar tentang amortisasi aset tetap tak berwujud. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa berdoa dahulu ya. Sekarang kita simak untuk materi selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian dapat mendeskripsikan harga perolehan dari aset tetap tak berwujud seperti apa. Yang kedua, kalian dapat menganalisis metode pencatatan aset tetap tak berwujud. Yang ketiga, nanti kalian dapat membuat perhitungan amortisasi aset tetap tak berwujud. Oke, sebelum kita nanti membahas tentang karakteristik dari harga perolehan aset tetap, kita bahas dulu tentang pengertian dari harga perolehan aset tetap tak berwujud itu seperti apa. Mungkin ada yang tahu? Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi, harga perolehan aset tetap berwujud itu didapat dari semua biaya yang terjadi dalam rangka memperoleh aset tetap tak berwujud tersebut. Jadi, bila aset tersebut diperoleh dengan dikembangkan sendiri, maka harga perolehannya adalah semua pengeluaran yang terjadi dalam rangka pengembangan aset tetap yang bersangkutan. Sekarang kita masuk ke harga perolehan aset tetap tak berwujud. Harga perolehan aset tetap itu ada dua. Yang pertama, harga beli, yaitu harga beli itu harga untuk membeli aset tetap tak berwujud tersebut, termasuk dengan biaya impor dan pajak. Kemudian yang kedua adalah segala biaya yang dapat dikaitkan secara langsung dengan aset tetap tak berwujud, sehingga aset tersebut siap untuk digunakan. Sekarang kita masuk ke materi jurnal pencatatan aset tetap tak berwujud. Untuk jurnal pencatatan harga perolehan aset tetap tak berwujud itu sebenarnya sangat gampang sekali. Kalau anak-anak mungkin tahu, ini sama sebenarnya dengan materi kita pembelian. Jadi jurnalnya adalah, misalkan saja aset tetap tersebut adalah hak paten, adalah debitnya hak paten, kreditnya adalah kas. Mungkin anak-anak ada yang tahu amortisasi itu apa? Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi amortisasi itu adalah pengalokasian harga perolehan sepanjang masa manfaat untuk aset tetap tak berwujud. Karena namanya aktiva itu selalu mengalami penyusutan. Untuk aktiva tetap berwujud namanya depresiasi. Untuk aktiva tetap tidak berwujud itu namanya amortisasi. Sekarang kita masuk pada jurnal pencatatan amortisasi. Jurnal untuk mencatat amortisasi pada akhir periode adalah debitnya beban amortisasi dan kreditnya adalah aset tetap tak berwujud. Cara menghitung beban amortisasi adalah dengan cara harga perolehan aset tetap tak berwujud dikurangi dengan nilai sisa, kemudian dibagi dengan umur ekonomis aktiva tetap tak berwujud sendiri. Oke anak-anak, sekarang kalian perhatikan contoh nomor pertama yang Ibu berikan. PT Sejati membeli merek dagang senilai 14 juta. Merek dagang tersebut memiliki masa manfaat 20 tahun. Jurnal untuk mencatat beban amortisasi merek dagang pada tahun pertama adalah, sebelum kita masuk ke jurnal, berarti kalian harus menghitung dulu beban amortisasi selama 1 tahun itu berapa. Caranya sangat gampang sekali. Jadi beban amortisasi itu dihitung dengan cara harga perolehan dikurangi dengan nilai residu, kemudian dibagi taksiran umur. Kalau kita perhatikan, harga perolehan di dalam soal itu adalah 14 juta. Dikurangi nilai sisanya adalah tidak ada. Terus kemudian dibagi dengan taksiran umur yaitu 20 tahun. Jadi ketemunya beban amortisasi selama 1 tahun itu adalah 700.000. Setelah kita mendapatkan angka beban amortisasi, langkah selanjutnya berarti kalian harus menjurnal. Jurnal untuk beban amortisasi pada akhir periode adalah debitnya adalah beban amortisasi sebesar 700.000 dan merek dagang di sebelah kredit sebesar 700.000. Sekarang kalian perhatikan contoh yang kedua ya. Pada tanggal 8 Januari 2019, PT Mutiara mengeluarkan biaya pengembangan sebesar 8.750.000 dan biaya penelitian sebesar 11.640.000 untuk menghasilkan satu produk. Produk baru tersebut didaftarkan dengan hak patennya pada tanggal 1 Februari 2019.
dengan biaya pendaftaran sebesar Rp13.200.000 untuk masa manfaat 10 tahun. Dari soal tersebut, kalian diminta untuk membuat jurnal pencatatan beban amortisasi pada akhir tahun 2019. Sebelumnya, berarti kita harus mencari dulu beban amortisasi pada tahun 2019. Kalau kita perhatikan dari soal tersebut, hak paten itu baru didaftarkan pada tanggal 1 Februari 2019. Berarti kemungkinan untuk hak paten tersebut bisa digunakan yaitu mulai tanggal 1 Februari 2019. Jadi kita hitung 1 Februari sampai 31 Desember itu ada 11 bulan. Cara menghitung beban amortisasinya adalah 11 dibagi 12, 11 bulan dibagi 12 dikali harga perolehannya yaitu 13.200.000 dibagi 10. Kemudian ketemu adalah 1.210.000. Jadi untuk biaya beban amortisasi selama 1 tahun itu adalah 1.210.000. Jurnal untuk mencatat beban amortisasi pada tahun 2019 adalah beban amortisasi hak paten di sebelah debit sebesar 1.210.000 dan hak paten di sebelah kredit sebesar 1.210.000. Demikian materi kita hari ini tentang amortisasi aset tetap tak berwujud. Untuk menambah pengetahuan kalian, silahkan kalian latihan dari soal-soal yang ada di buku LKS. Untuk anak-anakku semuanya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa selalu berdoa. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.